pertama di sini ada etika makan. Untuk etika makan sendiri yaitu sebelum makan kita biasakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu sesudah mencuci tangan biasakan makan pakai tangan kanan. Dan sesudah itu biasakan sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing ya. Lalu tidak boleh makan sambil berdiri, sambil memegang handphone. Lalu tidak boleh bersuara saat makan. Baik, yang kedua di sini ada etika berbicara. Untuk etika berbicara sendiri, kalau misalkan kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita harus sopan dan santun. Lalu selain itu, pandangan kita harus lurus ke depan atau kita memperhatikan lawan bicara kita ketika berbicara. Lalu tidak boleh memotong pembicaraan lawan bicara kita. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalau misalkan orang yang udah lebih tua dari kita, biasakan kita harus sopan santun. Lalu selanjutnya di sini ada etika duduk. Untuk etika duduk sendiri, kaki kita tidak boleh disilang seperti ini, tidak boleh diangkat, harus diluruskan seperti ini, tangan kita di paha. Lalu ketika duduk kita tidak boleh membungkuk seperti ini, kita harus pandangan kita ke depan dan badan kita harus tegak. Baik, untuk etika berjalan sendiri, untuk etika berjalan tidak boleh membungkuk, lalu tidak boleh membusungkan dada dan harus lurus seperti ini, lalu tidak boleh dihentakkan dan tidak boleh diseret. Untuk etika berpakaian di sini kita harus sopan lalu rapi dan biasakan kita harus wangi dan untuk etika berpakaian sendiri kita harus bersih. Baik, yang terakhir di sini ada etika mengirim pesan. Untuk etika mengirim pesan sendiri, biasakan ketika kita ingin mengirim pesan kepada orang, biasakan kita mengucapkan salam terlebih dahulu, terutama kepada dosen. Jadi kita kalau misalkan mau mengirim pesan kepada dosen, kita mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu perkenalkan diri atau mengenalkan identitas kita. Misalkan, Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Rizka Devi Sariningrum dengan NPM 2022207038. Misalkan seperti itu. Lalu kita ucapkan tujuan kita itu untuk apa, lalu maksud kita untuk mengirim pesan kepada dosen itu apa. Lalu kalau misalkan kita sudah menulis maksudnya itu, lalu kita ucapkan terima kasih seperti itu, lalu mengucapkan salam kembali. Baik, sekian video penjelasan etika dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.